Di dunia kesehatan ada sebuah perdebatan besar yang udah berlangsung berabad-abad, Barat versus Timur. Tapi belakangan ini, sesuatu yang menarik terjadi. Perdebatan itu mulai mereda dan berganti jadi sebuah kolaborasi. Jadi hari ini kita akan bedah gimana dua filosofi yang tadinya berseberangan ini sekarang justru saling mengisi untuk menciptakan sebuah pendekatan baru yang jauh lebih kuat. Inti dari semua perbedaan ini bisa kita pahami lewat satu metafora sederhana. Benih dan tanah. Gini deh, kedokteran barat itu fokusnya ke benih, yaitu patogen, virus, atau bakteri yang harus dibasmi. Sementara itu, kedokteran timur lebih fokus ke tanah, yaitu tubuh kita. Gimana caranya memperkuat tanah ini supaya benih penyakit nggak bisa tumbuh sama sekali? Beda banget kan pendekatannya? Oke, kita bedah satu-satu ya, dimulai dari pendekatan barat, yang, ya, bisa dibilang membentuk dunia medis modern yang kita kenal sekarang. Prinsip utama yang jadi pegangan di barat itu namanya reduksionisme. Gampangnya gini, filosofi ini ngelihat tubuh kita itu kayak sebuah mesin yang super rumit. Nah, kalau mesin rusak, gimana cara benerinnya? Ya dibongkar, dicari komponen mana yang salah kan? Mulai dari organ, sel, sampai ke level molekul. Dari cara berpikir mesin rusak inilah, lahirlah pencarian akan sebuah peluru ajaib. Ini istilah keren buat obat yang bisa jelek, langsung kena ke sasaran penyakitnya dengan presisi tinggi, tanpa merusak bagian lain yang sehat. Dan jangan salah, pendekatan ini luar biasa. Kita punya antibiotik, operasi super presisi, terapi gen, ini semua kan intervensi yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Tapi ada titik butanya. Saking fokusnya kita sama satu kerusakan, kadang kita lupa nanya, tunggu dulu, kenapa mesin ini bisa rusak dari awal? Nah, pertanyaan kenapanya itu yang sering terlewat. Nah, sekarang yuk kita geser fokus kita lihat dari sudut pandang yang, wah beda banget. Kita terbang ke timur. Kalau di barat ada reduksionisme, di sini intinya adalah holisme. Pasti sering dengar kan ungkapan, keseluruhan itu lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Nah, itu dia intinya. Tubuh itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Konsep kayak chi atau prana, kedengarannya mistis banget ya. Padahal kalau kita bedah, ini tuh sebenarnya cara orang zaman dulu mendeskripsikan hal-hal yang sekarang kita kenal sebagai energi metabolisme, sinyal sistem saraf, ya kemampuan keran tubuh buat ngatur dirinya sendiri. Jadi ini bukan sihir, ini biologi versi kuno. Jadi bedanya jelas banget kan? Kalau barat cari satu peluru ajaib yang super kuat buat satu target, timur justru meracik ramuan yang isinya banyak komponen. Tujuannya bukan buat menghantam, tapi lebih kayak menyetel ulang keseimbangan tubuh secara perlahan lewat banyak jalur sekaligus. Oke, jadi di sini kita punya dua kubu kan, barat dan timur. Dua dunia yang rasanya, ya ampun gak bakal nyambung deh. Selama ratusan tahun, ya memang begitu kondisinya. Di satu sudut, kita punya tim barat dengan pendekatan mesinnya yang super detail. Di sudut lain, tim timur dengan pandangan holistiknya yang melihat gambaran besar. Tapi, disinilah plot twistnya. Jembatan yang nyambungin dua dunia ini, tahu nggak dibangun sama siapa? Justru, sama sains barat modern itu sendiri. Kaget kan? Revolusi ini namanya biologi sistem. Kerennya, bidang ini pakai semua alat canggih dari barat. Tapi kesimpulannya justru sangat timur. Ternyata semuanya memang saling terhubung di dalam tubuh kita. Satu perubahan kecil di satu bagian bisa berdampak ke seluruh sistem. Nah, dari kesadaran bahwa semuanya terhubung ini, lahir bidang baru yang gak kalah revolusioner, farmakologi jaringan. Ini tuh gampangnya kayak pembuktian ilmiah modern untuk ramuan-ramuan herbal kuno. Ternyata ide bahwa banyak bahan yang kerja bareng itu lebih kuat daripada satu bahan tunggal, itu ada dasarnya secara ilmiah. Dan inilah momennya. Kita nggak lagi mikirin peluru ajaib yang nembak satu target dengan kekuatan 100%. Sekarang modelnya adalah orkestra molekuler. Bayangin deh, daripada satu pukulan godam, mendingan ada 10 sentuhan lembut di 10 titik berbeda dengan kekuatan masing-masing cuma 10%. Hasilnya bisa jauh lebih harmonis dan yang pasti bisa jadi lebih aman. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Gimana sih bentuk konkret dari penggabungan ini? Yuk kita lihat contohnya. Ini dia contoh nyata gimana sinergi itu bekerja. Di dunia onkologi misalnya, kemoterapi yang keras buat menghabisi benih sel kanker digabung sama akupunktur buat menyuburkan tanah alias memperkuat tubuh pasiennya dan mengurangi efek samping.
Atau pada diabetes, obat kayak metformin dikombinasikan sama perubahan gaya hidup. Bahkan buat kesehatan mental, obat-obatan modern bisa berjalan beriringan sama meditasi untuk melatih otak dari dalam. Keren kan? Tapi, ada satu hal yang penting banget buat digarisbawahi. Penggabungan ini bukan berarti kita jadi longgar sama standar ilmiah. Justru sebaliknya, semua metode baik yang dari timur maupun barat, yang baru maupun kuno, harus diuji dengan standar pembuktian yang sama ketatnya. Nggak ada jalan pintas. Dan semua ini muaranya kemana? Ke sebuah visi besar yang disebut kedokteran P4. Apa itu? Pertama, prediktif, jadi bisa memprediksi penyakit sebelum muncul. Kedua, preventif, fokusnya mencegah, bukan cuma mengobati. Ketiga, personal, karena tiap orang itu unik, pengobatannya juga harus personal. Dan yang terakhir, partisipatif, artinya Anda bukan lagi pasien pasif, tapi jadi mitra aktif dalam menjaga kesehatan Anda sendiri. Jadi pada akhirnya, ini bukan soal memilih mana yang benar. Ini soal menyadari kalau kita butuh dua alat. Kita butuh mikroskop dari barat untuk melihat detail terkecil dengan sangat jelas, dan kita juga butuh teleskop dari timur untuk melihat pola besar dari keseluruhan sistem. Keduanya penting. Dan dengan menggabungkan presisi barat dan kearifan timur, kita mungkin untuk pertama kalinya bukan lagi cuma sekedar melawan penyakit. Kita sedang membangun sebuah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara untuk benar-benar sehat seutuhnya.